Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya teman-teman. Selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Ilo Extreme. Dan pada kesempatan ini, dimanapun teman-teman berada, semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat, tanpa kekurangan satu apapun. Amin amin ya robbal alamin. Di malam ini kami akan membawakan satu kisah favorit kita semua, yaitu kisah Bang Pian dari penulis favorit kita semua juga, yaitu Mas Untung Prasetyo. Udah lama juga ya untuk Bang Pian kita dibawakan di sini, dan untuk mengobati rasa rindu kita, akhirnya Mas Untung menerbitkan juga untuk kisah Bang Pian. Dan sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh teman-teman yang sudah selalu setia mendukung channel kami, yang sudah selalu hadir di setiap harinya. Karena kehadiran teman-teman lah kami selalu bersemangat berkarya di setiap harinya. Oh iya, ini agak berubah sedikit ya interiornya, karena memang kita baru pindah rumah nih. Dan kita belum beres-beres, tapi Mas Untung sudah kirim kisah Bang Pian, jadi semangat ya bawainnya. Jadi udah, kita langsung gas aja, nanti dekornya belakangan aja. Ya udah, nggak pakai berlama-lama lagi, langsung aja ya kita masuk ke dalam kisahnya. Budak horor. Misteri pesugihan pemilik toko perkakas. Kisah Bang Pian. Mang Soleh adalah seorang pria berusia 40 tahunan yang berasal dari daerah Cianjur, Jawa Barat. Ia memiliki pengalaman hidup unik yang bersinggungan langsung dengan makhluk-makhluk astral yang tak kasat mata, yang hampir saja merenggut nyawanya. Pria sederhana yang kini berprofesi menjadi tukang jahit keliling di daerah Jakarta Selatan itu pernah mengalami kejadian-kejadian janggal yang tidak masuk akal, yang mana pada akhirnya membuat Mang Soleh mengerti tentang hal-hal gaib yang kala itu dianggapnya sebagai sebuah tahayul. Sebuah kejadian mistis yang dialami oleh Mang Soleh terjadi jauh sebelum ia menekuni profesinya sebagai tukang jahit keliling. Akan tetapi, dampak yang dialaminya terjadi hampir selama 20 tahun dalam hidupnya, dan baru saja berakhir sekitar tahun 2020 silam. Menurut Bang Pian, yang waktu itu membantu Mang Soleh terlepas dari jerat sosok makhluk gaib yang terus saja mengganggunya itu, semua berawal dari tempat bekerja Mang Soleh di waktu ia muda dulu. Bang Pian mengetahui hal itu setelah dia melakukan penelusuran mendalam dan dapat menemukan sosok makhluk gaib yang bisa dikatakan terus mengincar Mang Soleh lebih dari 20 tahun lamanya. Saat itu, Mang Soleh yang masih berusia sekitar 17 tahun mulai bekerja di sebuah toko perkakas dan elektronik yang berada di daerah Jakarta Selatan. Sebagai karyawan baru sudah pasti Mang Soleh bekerja dengan sangat giat, hingga dalam kurun waktu 1 tahun Mang Soleh mulai diberikan kepercayaan lebih oleh pemilik toko tersebut. Selain giat dan rajin dalam bekerja, Mang Soleh juga dikenal sebagai pribadi yang jujur, dan karena itulah Mang Soleh dipercaya untuk membantu pemilik toko tersebut dalam melayani para pembelinya. Teman-teman Mang Soleh yang sudah lama bekerja di tempat itu sempat merasa heran karena Mang Soleh dapat dengan cepat berada di toko dan melayani para pembeli langsung, sedangkan mereka yang sudah bekerja lebih lama darinya belum ada yang diperlakukan seperti Mang Soleh. Walaupun banyak teman-teman Mang Soleh yang merasa iri kepadanya, tapi Mang Soleh selalu bersikap biasa saja dan tidak pernah mempermasalahkan hal itu. Tapi setelah 2 tahun bekerja di toko milik Pak Andre itu, Mang Soleh dan teman-temannya pun harus kehilangan pekerjaannya karena toko tempat Mang Soleh bekerja mengalami penjarahan dan juga habis dibakar massa. Saat-saat kelam itu terjadi ketika krisis ekonomi pada tahun 1998 datang melanda negeri ini. Beberapa bulan setelah keadaan ibu kota membaik, Mang Soleh pun dipanggil oleh pemilik toko yang bernama Pak Andre, dan akhirnya ia mendapatkan kembali pekerjaannya bersama 2 orang karyawan lama yang bekerja di toko milik Pak Andre. Akan tetapi, belum genap 3 bulan ia bekerja,
Mang Soleh mulai merasakan keanehan-keanehan di toko tempatnya bekerja. Berawal di hari Kamis sore, ketika Mang Soleh dan dua orang temannya hendak menutup toko perkakas dan onderdil serta barang elektronik itu. Setelah memastikan semua barang yang ada di luar toko masuk dan pintu rolling door tertutup, Mang Soleh dan Mbak Yani serta Mbak Titin mulai menghitung pendapatan mereka hari itu. Ketika azan berkumandang, ketiganya masih disibukkan untuk mencocokkan hasil pendapatan mereka dengan catatan barang-barang yang keluar. Dan di saat itulah Mang Soleh mencium bau busuk yang sangat menyengat hingga membuatnya mual. Tapi aneh, hal serupa tidak dialami oleh Mbak Yani dan Mbak Titin kala itu. Selain merasa mual, Mang Soleh juga merasa bulu kuduknya meremang karena mulai melihat kelebatan-kelebatan bayangan. Dan karena merasa tidak tahan berada terlalu lama di dalam toko, Mang Soleh pun memilih untuk keluar dari dalam agar dapat menghirup udara segar. Akan tetapi, ketika Mang Soleh berada di luar toko dengan mata yang berkaca-kaca karena menahan rasa mual, Mang Soleh melihat samar-samar ada sesosok makhluk yang terbungkus kain putih berdiri mengambang di atas lantai dengan wajah hitam yang menyeramkan. Beberapa detik kemudian, sosok makhluk gaib yang diyakini Mang Soleh adalah sosok pocong itu melompat ke arahnya dan menghilang tepat di hadapan wajahnya sesaat sebelum Mang Soleh memejamkan kedua matanya. Tubuh Mang Soleh gemetar, keringat dingin membasahi tubuhnya serta kedua kakinya terasa lemas, tidak mampu lagi menopang tubuhnya. Mang Soleh jatuh terduduk dengan pandangan mata kosong hingga membuat Mbak Yani serta Mbak Titin merasa kebingungan melihat apa yang sedang terjadi kepada Mang Soleh kala itu. Beruntung ya, Mbak Titin yang menduga jika Mang Soleh sedang mengalami gangguan dari makhluk astral itu langsung menepuk pundak Mang Soleh sambil memberikan air mineral. "Istighfar leh, istighfar," ucap Mbak Titin sambil mengusap punggung Mang Soleh. "Ayo Yan, bantu aku, kita pindahin Soleh biar duduk di bangku itu," imbu Mbak Titin yang terlihat tenang. "Memangnya kamu ngeliat apa sih Leh?" tanya Mbak Yani yang merasa mulai ketakutan dengan apa yang terjadi kepada teman bekerjanya itu. "Udah, nanti aja ceritanya. Sekarang yang penting si Soleh ini bisa tenang dulu Yan," balas Mbak Titin sambil mulai membacakan doa-doa yang dihafalnya. Setengah jam berlalu, keadaan Mang Soleh pun terlihat mulai membaik. Dan setelah itu Mang Soleh, Mbak Titin dan Mbak Yani pun mulai beranjak pergi meninggalkan toko tempat mereka bekerja. Di tengah perjalanan, Mbak Yani yang masih penasaran dengan apa yang telah dialami oleh Mang Soleh pun mulai menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Mang Soleh menceritakan tentang apa yang tadi dialaminya, dan hal itu membuat Mbak Yani merinding dan meminta Mang Soleh untuk menghentikan ceritanya. Sesampainya di rumah kontrakan, Mang Soleh mulai merasakan sakit di seluruh tubuh. Rasa nyeri seperti tertusuk pun terus dirasakan Mang Soleh di sepanjang malam. Dan rasa sakit itu baru berakhir sekitar pukul 2 pagi. Setelah rasa sakit yang dirasakannya perlahan mulai menghilang, Mang Soleh pun mulai dapat tertidur dengan lelap. Akan tetapi di dalam tidurnya, Mang Soleh kembali dibuat ketakutan setelah ia mengalami mimpi yang benar-benar menyeramkan dan seolah-olah nyata. Mimpi yang membuat Mang Soleh terbangun dengan tubuh gemetar ketakutan serta pakaian yang dibasahi keringat itu sungguh membuat Mang Soleh benar-benar kebingungan. Bagaimana tidak? Ketika dia kembali tersadar dari mimpi buruknya itu, Mang Soleh masih mencium bau busuk seperti yang diciumnya di toko tempatnya bekerja serta bau yang sama seperti yang ada di dalam mimpinya. Mimpi yang membuat Mang Soleh enggan untuk kembali bekerja itu adalah mimpi tentang sosok pocong berwajah hitam legam dengan barisan gigi tajam serta kain putih lusuh dengan banyak bercak darah yang aromanya sungguh membuat perut mual. Sosok pocong yang jumlahnya lebih dari satu itu berdiri mengelilingi tubuh Mang Soleh yang sedang berada di toko tempatnya bekerja. Mang Soleh yang mulai diselimuti rasa takut pun awalnya enggan untuk bekerja pada hari itu. Tapi karena ia memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi, Mang Soleh pun mulai mengabaikan rasa takut yang dirasakannya.
Walau datang agak terlambat dari biasanya, tapi Mang Soleh tetap disambut hangat oleh teman-temannya bekerja. Bersamaan dengan itu, pemilik toko yang bernama Pak Andre pun datang dengan mobil sedan hitam Starlet yang terlihat sangat mewah pada masa itu. Tidak seperti biasanya, Pak Andre yang datang di sore hari sebelum toko tutup tiba-tiba saja datang di pagi hari dan langsung bergegas ke ruangannya yang berada di lantai 3 toko tersebut. Sekitar 1 jam kemudian, Pak Andre pun turun dari ruangannya dan berpamitan untuk kembali ke kantornya kepada para karyawan toko tersebut. Mbak Titin dan Mbak Yani yang mengetahui apa yang dialami Mang Soleh kemarin sore pun mulai merasa khawatir dengan teman bekerjanya itu. Kedua perempuan yang sudah lama mengenal Mang Soleh menanyakan kondisi Mang Soleh hari itu yang wajahnya terlihat sangat pucat. "Leh, mendingan kamu ke puskesmas dulu deh. Muka kamu pucat sekali, seperti orang yang kekurangan darah," ujar Mbak Yani yang merasa sangat khawatir dengan kondisi Mang Soleh. "Gak apa-apa Mbak, memang semalam itu saya nggak bisa tidur. Badan saya sakit semua. Pas tidur malah dapat mimpi yang serem," balas Mang Soleh yang masih berusaha untuk beraktivitas seperti biasanya. Karena merasa tidak ada yang perlu dikhawatirkan, Mbak Yani, Mbak Titin dan karyawan baru yang bernama Jajang dan Mang Soleh pun kembali bekerja seperti biasanya. Dan menjelang jam istirahat siang, datanglah seorang lelaki yang berusia sekitar 45 tahunan dengan pakaian yang rapi serta menggunakan sepatu hitam yang terlihat sangat mengkilat. Mang Soleh yang belum merasa lapar pun meminta kepada Mbak Yani dan Mbak Titin serta Jajang untuk beristirahat dan makan siang terlebih dahulu. Sementara Mang Soleh mulai melayani lelaki berpenampilan necis yang rambutnya tampak tersisir rapi dan terlihat hitam berkilau. Lelaki yang juga terlihat tampan itu pun mulai menanyakan tembikar yang terbuat dari kuningan dan menanyakan barang-barang yang tidak dijual di toko perkakas tersebut. Walaupun begitu, Mang Soleh pun terlihat tetap ramah melayani calon pembelinya yang datang itu dan berharap orang tersebut ingin membeli barang lain yang tersedia di toko tempat Mang Soleh bekerja. Akan tetapi, alih-alih menanyakan barang-barang lain yang ada di toko itu, lelaki yang terlihat sangat ramah itu malah mengatakan sesuatu yang membuat Mang Soleh sangat terkejut. "Kalau kamu tidak segera pergi dari tempat ini, kamu akan menjadi mangsa dari makhluk-makhluk gaib itu, Kang," ujar sosok lelaki itu sambil memegang barang yang dipajang di toko tersebut. "Saya itu melihat di belakangmu itu ada sosok pocong yang wajahnya hitam legam. Dia berusaha untuk masuk ke dalam tubuh kamu," imbul lelaki itu yang akhirnya membuat Jajang pergi meninggalkan Mang Soleh dan orang asing itu. Mendengar apa yang sudah dikatakan orang itu, Mang Soleh pun merasa tubuhnya sangat lemas. Beruntung Mang Soleh masih dapat berdiri tegap walau kedua kakinya mulai gemetar. "Oh iya, perkenalkan, nama saya Handoko." Nama kamu siapa, Kang?" tanya lelaki yang mengaku bernama Handoko itu. Nama saya mah Soleh, Pak," jawab Mang Soleh terbata-bata. "Sebaiknya Akang segera berhenti bekerja dari tempat ini, daripada Akang mati sia-sia menjadi mangsa dari makhluk gaib paus darah yang dijadikan sekutu oleh pemilik toko ini," ujar Pak Handoko dengan tegas. "Memangnya teh apa yang terjadi sama saya sih, Pak?" tanya Mang Soleh berbisik sambil memperhatikan keadaan sekitar. "Kamu itu mau dijadikan tumbal, Kang. Beruntung kamu ini memiliki aura yang kuat sehingga makhluk gaib itu agak kesulitan untuk masuk ke dalam tubuh kamu," balas Pak Handoko yang lagi-lagi membuat Mang Soleh tersentak. "Ya, kalau kamu sayang sama nyawa kamu sendiri sih, saran saya cepat kamu pergi dari tempat ini. Kalau kamu mau, saya juga bisa kok membantu kamu terbebas dari sosok pocong yang saat ini sedang mengincarmu," imbu Pak Handoko menawarkan bantuannya. Tapi belum sempat Mang Soleh menjawab tawaran dari Pak Handoko, Mbak Titin pun memanggil Mang Soleh dari dalam toko sambil melambaikan tangannya. Dan di saat Mang Soleh merasa bimbang itulah Pak Handoko pun memberikan sebuah cincin batu akik dan meminta Mang Soleh untuk memakainya serta secari kertas yang bertuliskan alamat rumahnya. Setelah itu, Pak Handoko pun bergegas pergi meninggalkan Mang Soleh yang terlihat dia mematung sambil terus memperhatikan pemberian dari Pak Handoko.
Mau beli apaan sih, Leh? Kelihatan orang itu serius banget waktu ngobrol sama kamu tadi. Tanya Mbak Titin yang merasa curiga dengan orang yang baru saja dikenal oleh Mang Soleh itu. Mau beli tembikar yang dari Kuningan, Mbak, jawab Mang Soleh yang membuat Mbak Titin tersenyum sambil menggelengkan kepalanya. Ada-ada aja tuh orang, gumam Mbak Titin yang merasa heran dengan apa yang sedang dicari oleh orang tersebut. Walaupun begitu, Mang Soleh merasa kondisi tubuhnya mulai membaik seiring ia mengenakan cincin batu akik berwarna putih yang diberikan oleh Pak Handoko. Aroma busuk yang sedari tadi tercium pun perlahan menghilang dari indera penciumannya serta wajah pucatnya perlahan mulai terlihat membaik. Memangnya kamu dikasih apa sih sama orang tadi, Leh? Tanya Mbak Titin yang merasa penasaran karena sore itu Mang Soleh terlihat dalam kondisi fit kembali. Itu Mbak, nanti aja ya, kalau kita sudah pulang, balas Mang Soleh terbata-bata. Tidak seperti hari-hari biasanya, Mang Soleh yang seharusnya menemani Mbak Titin dan Mbak Yani mengerjakan pembukuan setelah toko tutup, hari itu ia memilih untuk menunggu keduanya di luar toko. Sambil terus beristighfar dalam hati, Mang Soleh pun terus mengedarkan pandangannya ke sekitar demi menghindari sosok yang kemarin ditemuinya kembali datang. Namun, hal yang dikhawatirkan Mang Soleh pun tidak terjadi hingga pada akhirnya Mbak Titin dan Mbak Yani keluar dari dalam toko dan meminta Mang Soleh untuk mengunci semua rolling door dan juga pagar besi yang ada di sana. Kayaknya saya mau berhenti kerja aja dari toko ini, Mbak, ujar Mang Soleh kepada Mbak Titin dan Mbak Yani setelah mereka meninggalkan toko tempat mereka bekerja itu. Loh, memangnya kenapa, Leh? Kok tiba-tiba, kata Mbak Yani yang sempat terkejut mendengar apa yang telah disampaikan oleh rekan kerjanya itu. Apa jangan-jangan orang yang tadi siang mencari tembikar Kuningan itu yang meminta kamu untuk berhenti bekerja di toko? Sambung Mbak Titin menanyakan. Iya, Mbak, dia mengatakan kalau saya mau ditumbalkan. Dan saat ini saya sedang diincar sama makhluk gaib yang ada di toko, jawab Mang Soleh dengan lugunya. Itu mah terlalu jauh, Leh. Mana mungkin Pak Andre tega menumbalkan kamu. Sedangkan beliau sudah mengenal kamu cukup lama. Dan beliau juga sangat mempercayai kamu, balas Mbak Titin yang merasa tidak percaya kepada orang yang bernama Pak Handoko yang tadi siang ditemui Mang Soleh di toko tempat mereka bekerja. Aduh, gimana ya, Mbak? Tapi saya sendiri udah takut kerja di situ. Saya takut didatengin pocong itu lagi, balas Mang Soleh yang membuat Mbak Yani bergidik ngeri. Ya sudah, kalau kamu udah gak niat kerja di toko, ya mending berhenti sih, Leh, sambung Mbak Yani. Sesampainya di rumah kontrakan, Mang Soleh pun bergegas mandi dan mengganti pakaiannya. Saat itu, Mang Soleh merasa yakin dengan apa yang tadi siang disampaikan oleh Pak Handoko, dan malam itu juga Mang Soleh ingin mencari tempat tinggal Pak Handoko yang berada di sekitaran Palmera, Jakarta Barat. Setelah menaiki mikrolet M09 jurusan Tanah Abang Kebayoran Lama, Mang Soleh pun turun di sebuah gang yang nama gang tersebut sesuai dengan yang tertulis di secari kertas pemberian Pak Handoko tadi siang. Setelah jauh memasuki gang tersebut, Mang Soleh pun bertemu dengan dua orang yang sedang berbincang hangat di depan rumah mereka, dan tanpa ragu lagi, Mang Soleh pun menanyakan alamat serta nama orang yang dicarinya. Setelah kedua orang yang ditanyai oleh Mang Soleh membaca tulisan di secari kertas itu, mereka berdua pun memberitahu jika rumah yang dimaksud berada tak jauh dari tempat mereka berada. Akan tetapi, Mang Soleh pun dibuat terkejut dan tidak percaya dengan apa yang dikatakan oleh dua orang yang ditanyanya itu. Bagaimana tidak, selain menunjukkan rumah Pak Handoko yang berada tidak jauh dari tempat mereka berada, dua orang yang bernama Pak Somad dan Pak Amir mengatakan jika Pak Handoko telah meninggal dunia 1 minggu yang lalu. Karena merasa tidak percaya, Mang Soleh pun meminta kepada Pak Somad dan Pak Amir untuk mengantarkannya ke rumah Pak Handoko. Setelah Pak Somad dan Pak Amir mengetuk pintu sebuah rumah dan mengucapkan salam, terlihat seorang perempuan berkerudung putih keluar dari dalam rumahnya dan membalas salam dari tamu-tamunya. Pak Somad yang tidak tahu tujuan pasti Mang Soleh datang ke rumah itu pun langsung mengatakan jika ia hanya mengantarkan seorang pemuda yang mencari almarhum Pak Handoko.
Dengan ramahnya, sang ibu pemilik rumah pun mempersilahkan Mang Soleh, Pak Somad, serta Pak Amir masuk. Mang Soleh yang tidak percaya dengan perkataan Pak Somad serta Pak Amir pun kini mulai merasakan kesedihan mendalam setelah melihat foto orang yang baru ditemuinya siang tadi terpajang di dinding rumah itu. Apa masnya ini teman almarhum suami saya? Atau bagaimana ya? Tanya istri dari Pak Handoko sambil terus memperhatikan sesuatu yang berada di tangan kiri Mang Soleh. Sebenarnya saya baru mengenal Pak Handoko, Bu. Dan saya juga tidak tahu kalau Pak Handoko itu sudah meninggal dunia, jawab Mang Soleh yang sengaja menutupi apa yang sebenarnya terjadi. Apa suami saya ada urusan yang belum terselesaikan? Tanya istri Pak Handoko lagi. Tidak, Bu, tidak. Saya datang ke sini sebenarnya ingin mengucapkan terima kasih kepada almarhum Pak Handoko karena beliau sudah menolong saya waktu itu, ujar Mang Soleh menjelaskan. Alhamdulillah, syukur kalau begitu. Saya khawatir kalau suami saya masih memiliki urusan yang saya tidak tahu, balas istri Pak Handoko lagi. Nah, sebelum kami berpisah, Pak Handoko ini memberikan cincin batu akik serta alamat rumah kepada saya, Bu. Dan beliau juga berpesan agar saya lebih baik berhenti dari tempat saya bekerja karena katanya di sana ada sesuatu yang tidak beres, ujar Mang Soleh menjelaskan kembali. Loh, memangnya Mas ini kerja di mana? Tanya istri Pak Handoko. Di pertokoan Kebayoran, Bu, jawab Mang Soleh. Dulu suami saya juga bekerja di daerah Kebayoran Lama, Mas. Berarti benar kalau Mas ini sering ketemu almarhum suami saya, balas istri Pak Handoko yang merasa lega setelah mengetahui kedatangan Mang Soleh. Setelah lama berbincang-bincang, Mang Soleh pun berniat mengembalikan cincin batu akik pemberian Pak Handoko kepada istrinya, tapi beliau menolak dan meminta Mang Soleh untuk tetap memakainya karena cincin itu sudah diberikan kepadanya. Dan setelah itu, Mang Soleh pun berpamitan kepada istri Pak Handoko serta Pak Somad dan juga Pak Amir. Rasa sedih dan bingung pun mulai membayangi Mang Soleh dalam perjalanan pulangnya. Ia tidak menyangka jika Pak Handoko yang tadi siang ditemuinya itu bukanlah seorang manusia. Jadi sangat wajar sekali jika apa yang dikatakan oleh sosok Pak Handoko itu tepat seperti apa yang telah dialami oleh Mang Soleh. Walau masih merasa bingung dengan alasan Pak Handoko menemuinya dan mengatakan jika dirinya sedang ingin ditumbalkan, tapi keyakinan Mang Soleh untuk berhenti dari toko tempatnya bekerja pun semakin bulat dan tidak ingin menunda-nunda lagi. Mang Soleh pun merencanakan jika keesokan harinya dia akan menemui Pak Andre lalu berpamitan untuk berhenti dari pekerjaan itu. Pagi itu, Mang Soleh masih bekerja seperti biasanya. Sambil menunggu Pak Andre datang ke toko tempatnya bekerja, Mang Soleh pun masih melayani beberapa pelanggan yang datang untuk berbelanja di toko tersebut. Dan sekitar pukul 3 sore, Mang Soleh pun menemui Pak Andre di ruangannya yang berada di lantai 3 untuk mengutarakan maksudnya. Akan tetapi, Mang Soleh yang biasanya diminta Pak Andre untuk masuk ke ruangannya jika ingin berbincang-bincang, sore itu diminta turun dan membicarakan keperluannya di lantai bawah. Tidak ingin menaruh rasa curiga kepada Pak Andre, Mang Soleh pun mengikuti instruksi dari sang pemilik toko tempatnya bekerja itu, dan setelah beberapa saat menunggu, Mang Soleh pun langsung mengutarakan maksud dan tujuannya setelah Pak Andre sampai di lantai bawah. Mendengar apa yang disampaikan oleh Mang Soleh, wajah Pak Andre langsung memerah, entah karena kesal ataupun marah. Pak Andre pun langsung mengambil beberapa lembar uang pecahan 50 ribuan dari dompetnya dan memberikannya kepada Mang Soleh. Ini buat kamu, dan besok kamu kembali lagi ke sini untuk mengambil sisa gaji kamu, jawab Pak Andre yang langsung berlalu pergi meninggalkan Mang Soleh. Setelah kepergian Pak Andre, Mang Soleh pun mengatakan jika dirinya sudah berpamitan untuk berhenti kerja kepada Mbak Titin, Bayani dan juga Jajang karena merasa jika dirinya bukan lagi karyawan dari toko itu. Mang Soleh pun memilih untuk pulang lebih awal dan mengatakan jika dirinya akan kembali lagi besok untuk mengambil sisa uang gajinya. Walau merasa tenang karena dapat terbebas dari sesuatu yang sudah mengancam nyawanya, tapi Mang Soleh pun merasa sedih
Bagaimana tidak? Kini statusnya adalah seorang pengangguran di sebuah kota besar yang segala sesuatunya harus dibeli dengan uang. Sesampainya di rumah kontrakan, Mang Soleh pun mulai berkemas dan dia berniat untuk kembali ke kampung halamannya karena kini dia tak lagi memiliki pekerjaan di Jakarta. Setelah selesai berkemas, Mang Soleh pun pergi ke kamar mandi umum yang berada di ujung gang tempat tinggalnya. Sebelum itu, tidak lupa Mang Soleh melepaskan cincin batu akik yang penuh dengan misteri itu dan meletakkannya di meja kecil yang biasa digunakan untuk menaruh toples wadah kopi dan gula. Setengah jam berlalu, Mang Soleh yang sudah merasa segar sehabis mandi itu pun kembali ke rumah kontrakannya, dan betapa terkejutnya Mang Soleh ketika ia mendapati meja tempatnya menaruh cincin batu akik itu sudah tidak pada posisinya kembali. Selain itu, Mang Soleh pun dibuat tercengang dengan ditemukannya kepingan-kepingan batu berwarna kecoklatan yang tidak lain adalah batu akik yang tadi ditaruhnya di atas meja yang kini posisinya terjungkal. Jantung Mang Soleh pun berdegup dengan kencang menyaksikan kejadian di luar nalar itu. Padahal jelas tadi Mang Soleh menutup pintunya dengan rapat dan mengunci dengan gembok yang biasa digunakannya untuk mengunci pintu rumah kontrakannya sebelum ia pergi ke kamar mandi. Selain jantungnya terus berdegup kencang, Mang Soleh pun mulai mencium kembali bau busuk yang pertama kali diciumnya di toko tempatnya bekerja. Mang Soleh mulai membacakan surat-surat pendek sambil terus berzikir dan meminta perlindungan kepada Allah. Aroma busuk pun terasa kian menyengat. Sambil menutup hidungnya, Mang Soleh pun mulai mengambil pecahan batu akik dan cincin yang terbuat dari perak itu. Setelah mendapatkan kepingan-kepingan batu akik beserta cincin perak itu, Mang Soleh pun segera keluar dari dalam rumah kontrakannya dan langsung menghirup nafas dalam-dalam setelah ia berada di luar rumah. Astagfirullah, astagfirullah, bisik Mang Soleh dalam hatinya. Sambil terus beristighfar dalam hati, Mang Soleh pun duduk di depan rumah kontrakan sambil memikirkan apa yang sebenarnya sedang menimpa dirinya. Dan tidak lama kemudian, Mbak Titin dan Mbak Yani pun datang untuk menemui Mang Soleh. "Kamu beneran keluar ya, Leh?" tanya Mbak Yani yang merasa belum percaya jika orang yang sudah lama bekerja bersamanya itu memilih berhenti dari pekerjaannya. "Iya Mbak, saya mau pulang kampung aja, mau bantu orang tua ngurusin sawah," balas Mang Soleh sambil terkekeh. "Ya Leh, kalau keputusan kamu sudah bulat, ya kita juga nggak bisa ngomong apa-apa lagi," ujar Mbak Titin sambil mengeluarkan sebuah amplop berwarna coklat. "Nah, ini ada titipan dari Pak Andre. Beliau minta maaf karena sempat marah tadi siang. Dan ini Pak Andre memberikan kamu sedikit uang pesangon karena kan kamu sudah lumayan lama bekerja di tempat Pak Andre," imbu Mbak Titin sambil memberikan uang yang ada di dalam amplop coklat tersebut. "Masya Allah, kok banyak banget ya Mbak?" tanya Mang Soleh yang merasa kebingungan menerima uang yang jumlahnya tidak pernah disangka-sangkanya itu. "Iya Leh, itu kan uang gaji kamu sama uang pesangon kamu. Yang kalau uang pesangonnya dihitung-hitung ya sama dengan 3 bulan gaji kamu," balas Mbak Titin menjelaskan. Karena Mang Soleh tidak menyangka akan mendapatkan uang pesangon, Mang Soleh pun memberikan Mbak Titin dan Mbak Yani sedikit dari uang yang diterimanya. Dan setelah itu mereka pun berpamitan dan Mang Soleh pun tidak pernah lagi bertemu dengan kedua sahabatnya hingga hari ini. Karena hari masih terang, Mang Soleh pun akhirnya memutuskan untuk langsung pulang saja ke Cianjur. Setelah berpamitan kepada pemilik kontrakan dan beberapa tetangga terdekatnya, Mang Soleh pun langsung mencari ojek untuk mengantarkannya ke terminal bus. Beruntung, sore itu menjelang malam, Mang Soleh masih mendapatkan bis yang akan berangkat ke kota Cianjur, dan semua keresahan Mang Soleh pun berakhir di terminal kala itu. Mengira jika semua permasalahannya telah usai, Mang Soleh pun kembali dibuat khawatir. Setelah beberapa hari ia berada di kampung halamannya, perlahan tapi pasti Mang Soleh pun mulai merasakan sakit di tubuhnya serta mulai mencium aroma-aroma busuk menyengat seperti ketika ia masih berada di Jakarta.
Hal itu tentu membuat Mang Soleh gelisah, dan karena merasa ada hal aneh yang sedang terjadi dengan anaknya, kedua orang tua Mang Soleh pun memanggil Aba Jaja yang dikenal memiliki kemampuan untuk mengobati berbagai macam penyakit yang disebabkan oleh gangguan makhluk tak kasat mata. Sesampainya Aba Jaja di rumah orang tua Mang Soleh, sosok lelaki parubaya yang sangat berkarisma itu dibuat terkejut dan menggeleng-gelengkan kepalanya. Bagaimana tidak? Menurut penglihatan mata batinnya, ada sosok pocong dengan kain kafan lusuh dan sobek sedang menindih tubuh Mang Soleh yang terbaring lemas dan terus menggigil itu. Aba Jaja langsung meminta segelas air kepada Pak Sahuri dan mulai membuatkan air doa untuk diberikan kepada Mang Soleh. Beberapa saat berlalu, Aba Jaja pun meminta Pak Sahuri untuk memberikan air doa itu kepada Mang Soleh dan memintanya untuk menyisakan sedikit air tersebut untuk membasuh wajah, punggung, kedua kaki, dan tangannya. Beberapa saat kemudian, setelah melihat kondisi tubuh Mang Soleh membaik, Aba Jaja pun meminta kepada Pak Sahuri untuk mengantarkannya ke belakang rumah. Dan sesampainya Pak Sahuri di belakang rumah bersama Aba Jaja, Pak Sahuri langsung merasa mual karena ia mencium bau busuk yang sangat menyengat. Karena merasa tidak tahan dengan bau busuk yang membuatnya muntah, Pak Sahuri pun meminta izin masuk ke dalam rumahnya dan meminta adiknya yang bernama Pak Hasan untuk menemani Aba Jaja di belakang rumahnya. Entah apa yang dilakukan Aba Jaja kala itu. Walau dapat melihat semua aktivitas beliau, tapi Pak Hasan tidak dapat mendengar apa yang diucapkan oleh sosok lelaki parubaya tersebut. Menurut Pak Hasan, saat itu Aba Jaja terlihat seperti sedang berbicara dengan seseorang, tapi anehnya lawan bicara Aba Jaja tidak berada di tempat itu dan Aba Jaja terlihat seperti berbicara sendiri disertai dengan gerak tubuh yang seolah-olah sedang menghardik lawan bicaranya. Waktu terasa sangat lama berlalu. Pak Hasan yang sudah tidak mampu lagi menahan bau busuk yang sangat menyengat itu mulai memuntahkan isi perutnya. Bersamaan dengan itu terdengar suara Aba Jaja yang meminta pergi sosok yang sedari tadi diajaknya berbincang. "Ayo Kang, kita masuk," ajak Aba Jaja yang langsung disambut anggukan kepala oleh Pak Hasan. Setelah beristirahat dan meminum teh hangat yang dibuatkan oleh Bu Lilis, Aba Jaja pun mulai menceritakan apa yang baru saja dilakukannya di belakang rumah Pak Sahuri tadi. Si Soleh sudah ditumbalkan oleh seseorang, Mang Uri. Dan sosok yang ingin mengambil sukmanya Soleh bersikeras tidak mau pergi kalau tidak ada yang menggantikannya, ujar Aba Jaja yang membuat kedua orang tua Mang Soleh dan paman serta bibinya terkejut. Astagfirullahaladzim. Lalu bagaimana nasib anak saya, Bah? Tanya Pak Sahuri yang merasa khawatir dengan keselamatan anaknya itu. Insya Allah bisa diselamatkan, tapi harus ada penggantinya, karena makhluk gaib itu tidak akan pergi jika tidak membawa pengganti dari orang yang telah ditumbalkan, jawab Aba Jaja menjelaskan. Lalu siapa yang akan menggantikan Soleh, Bah? Memangnya ada orang yang mau menggantikannya? Ya pastinya tidak ada yang mau, Mang Uri, jawab Aba Jaja datar. Tapi saya bersikeras untuk meminta sosok makhluk itu pergi dan akan menyanggupi memberi pengganti Soleh asal bukan dari orang kita. Saya yang merasa sangat kesal dengan orang yang menghalalkan segala cara untuk mendapatkan kekayaannya, meminta kepada makhluk itu untuk mengambil saja orang yang ingin menumbalkan Soleh. Dan untuk itu, makhluk gaib pemberi pesugihan itu meminta seekor kambing jantan berwarna hitam untuk dijadikan sebagai pengganti Soleh. Ibu Aba Jaja menjelaskan rencananya. Apa kalian keberatan untuk membeli seekor kambing jantan hitam? Tanya Aba Jaja yang langsung dijawab oleh Pak Sahuri. Tidak, Bah, kami tidak keberatan. Saya akan segera mencarikan kambing jantan hitam itu, balas Pak Sahuri yang merasa tenang kala mendengar penjelasan dari Aba Jaja. Satu lagi, uang yang sudah didapat Soleh dari tempatnya bekerja itu jangan sampai digunakan lagi untuk beli kebutuhan, karena uang itulah yang menguatkan Soleh untuk dijadikan tumbal.
Sebaiknya Mas sumbangkan saja uang itu ke masjid atau pesantren-pesantren yang ada di sekitaran kita, ujar Abah Jaja menjelaskan kembali. Setelah menuruti apa yang dikatakan oleh Abah Jaja, perlahan-lahan Mang Soleh pun kembali mendapatkan kesehatannya. Kambing hitam yang dibeli oleh Pak Sauri pun tiba-tiba saja mati setelah 2 hari berada di belakang rumahnya, dan sisa uang yang diberikan oleh Pak Andre melalui Mbak Titin dan Mbak Yani pun disumbangkan untuk pembangunan musola yang ada di kampung tempat tinggal Mang Soleh. Setelah sembuh dari sakitnya, Mang Soleh pun mulai beraktivitas kembali seperti biasa, dan dia pun mulai mencari pekerjaan di daerah Bandung setelah menyelesaikan kursus menjahit selama 6 bulan di daerah tempat tinggalnya. Walau sudah dinyatakan terbebas dari jerat makhluk gaib yang menginginkannya, tapi Mang Soleh masih sering dihantui oleh sosok pocong yang dulu pernah mengincarnya. Hampir sekali di setiap tahun, Mang Soleh mengalami sakit yang sama seperti saat dirinya hampir menjadi tumbal. Sebelum mengalami sakit di sekujur tubuhnya, Mang Soleh pasti akan mencium aroma busuk yang menyengat selama beberapa saat, dan bau busuk itu membuat perutnya terasa mual hingga dia akan memuntahkan seluruh isi perutnya. Setelah itu, Mang Soleh akan mengalami demam tinggi dan rasa nyeri hebat di sekujur tubuhnya, dan ketika ia tertidur pasti Mang Soleh akan ditemui sosok pocong yang sama seperti yang ditemuinya di toko tempatnya bekerja dulu. Setelah 2 atau 3 hari berlalu, barulah Mang Soleh kembali sehat. Hal itu ditandai atas kemunculan Pak Handoko dalam mimpinya yang bertarung dengan hebat melawan sosok pocong menyeramkan yang terus mengganggu Mang Soleh. Kejadian itu pun berlangsung hampir di separuh usia Mang Soleh, hingga puncaknya Mang Soleh pun harus mengalami kembali ujian hidup yang hampir merenggut nyawanya. Pada tahun 2013, Mang Soleh yang sudah menikah dan memiliki 2 orang anak itu mencoba kembali peruntungannya di kota Jakarta dengan berprofesi sebagai tukang jahit keliling. Mang Soleh pun terus bekerja untuk mencukupi kebutuhan hidup keluarganya, hingga pada tahun 2015 Mang Soleh bertemu dengan Bang Agus, pemilik persewaan alat-alat pesta yang berada di daerah Petukangan Selatan. Dan sejak saat itu, Mang Soleh pun tinggal di gudang tempat Bang Agus menyimpan alat-alat pestanya. Sambil terus menekuni profesi sebagai tukang jahit keliling, Mang Soleh pun ikut bekerja di tempat persewaan alat pesta tersebut. Walau masih sering mengalami kejadian yang sama, tapi kondisinya tidaklah terlalu parah. Sejak tinggal di gudang persewaan alat pesta milik Bang Agus, penyakit Mang Soleh pun tidaklah terlalu parah. Bau busuk yang menyengat masih tetap dirasakannya walau tidak semenyengat dulu. Hal itu terjadi karena Mang Soleh juga sering diajak oleh Bang Agus untuk mengikuti pengajian di daerah Bogor setiap malam Jumat. Akan tetapi, puncak dari kejadian-kejadian di luar nalar yang telah dialaminya selama belasan tahun itu terjadi lagi pada tahun 2019. Saat itu, Mang Soleh yang mengalami nasib sial pun harus menginjak paku berkarat di sebuah tempat bekas gudang peralatan pesta yang berada di daerah Cipulir. Sebelum Mang Soleh mengalami kejadian itu, dia merasa jika ada sesuatu yang mengikutinya. Karena tidak ingin berpikiran negatif, Mang Soleh pun tidak mengkhawatirkan hal itu. 2 hari sebelum Mang Soleh menginjak paku berkarat yang pada akhirnya membuat ia terkena tetanus dan harus mengalami koma selama 3 hari itu, Mang Soleh terus saja mencium bau busuk menyengat seperti biasanya. Tapi anehnya saat itu, Mang Soleh tidak mengalami sakit di tubuhnya dan demam seperti biasanya. Sore itu, Mang Soleh yang sudah memiliki firasat buruk pun sebenarnya sudah merasa enggan untuk ikut mengambil barang di bekas gudang persewaan alat-alat pesta yang diketahuinya memiliki aura sangat gelap. Akan tetapi, karena Bang Agus kekurangan orang untuk mengangkut barang, Mang Soleh pun mau tak mau ikut ke tempat itu. Dan sesaat sebelum azan asar berkumandang, Mang Soleh yang sudah berada di dalam gudang bersama Bang Wardi dan Bang Iwan serta beberapa orang lainnya mulai mencium bau busuk yang saat itu sangat menyengat. Selain bau busuk,
Tiba-tiba saja bulu kuduk Mang Soleh meremang setelah dia melihat kelebatan bayangan putih di samping sebelah kirinya. Dan di saat pikirannya sedang terganggu itulah Mang Soleh pun tidak sengaja menginjak paku berkarat yang ada di sebuah papan kayu tebal yang sama sekali tidak dilihatnya. Dengan cepat Bang Agus meminta kepada Bang Wardi untuk membawa Mang Soleh ke sebuah klinik yang berada tak jauh dari tempat itu. Dan setelah mendapatkan perawatan dari dokter, kondisi Mang Soleh pun terlihat biasa saja, walaupun saat itu dia harus berjalan dengan sebelah kaki. Ketika malam tiba, Mang Soleh yang pada saat itu sedang berada di dalam kamarnya sendiri mulai mencium kembali bau busuk menyengat. Tidak hanya itu saja, Mang Soleh pun dikejutkan dengan suara benda-benda berjatuhan dari arah luar kamarnya. Hal itu pun sontak membuat Mang Soleh merasa ketakutan, dan tidak lama setelah itu Mang Soleh pun mulai merasakan sakit di sekujur tubuh yang disertai demam tinggi. Keesokan harinya, wajah Mang Soleh pun terlihat sangat pucat dengan tubuh yang sangat lemah dan masih merasa sedikit demam. Bang Agus yang tidak tahu jika Mang Soleh memiliki permasalahan lain mengira jika saat itu demam yang dialami oleh Mang Soleh hanya disebabkan oleh luka di kakinya. Maka dari itu Mang Soleh pun kembali diajak untuk ke rumah sakit terdekat guna memeriksa luka di kaki yang masih terbungkus perban itu. Karena tidak ingin merasa khawatir dengan keadaannya, Mang Soleh pun menceritakan kejadian-kejadian yang sedari dulu dialaminya. Tidak lupa, dia pun juga menceritakan detik-detik sebelum ia menginjak paku berkarat tersebut. Mengetahui jika salah satu dari orang yang ikut bekerja bersamanya mengalami kejadian-kejadian di luar nalar, Bang Agus pun meminta tolong kepada seseorang yang dikenalnya. Setelah orang tersebut beberapa kali menyewa peralatan pesta di tempatnya. Dan orang yang dimintai bantuannya itu adalah seorang dengan logat Betawi kental yang diketahui memiliki kemampuan khusus. Sosok orang dengan penampilan sederhana itu tidak lain dan tidak bukan adalah sosok Bang Pian yang mengenal Bang Agus dari Bang Haji Belil ketika Bang Pian ingin menggelar pesta hitanan anaknya. Sesampainya Bang Pian di gudang persewaan alat pesta milik Bang Agus, Mang Soleh sudah dalam keadaan tidak sadarkan diri. Kedua matanya terus melotot dan sesekali terlihat menghitam di kedua bola matanya. Tubuhnya kaku dan gemetar hebat sambil terus menggeram. Walau mengaku sedikit terlambat dalam memberikan pertolongan kepada Mang Soleh, tapi Bang Pian tetap berusaha semaksimal mungkin untuk membantu Mang Soleh melewati masa-masa sulitnya. Waduh, dapat buntelan putih dari mana ini Bang? Mana bau banget lagi. Tanya Bang Pian kepada Bang Agus penuh keheranan. Emangnya buntelan apaan sih Bang? Tanya Bang Agus yang merasa bingung dengan maksud perkataan Bang Pian. Lah ini, si mamangnya mah ketempelan pocong. Mana bau banget lagi nih makhluk, balas Bang Pian yang membuat Bang Agus terkejut. Mendengar apa yang telah disampaikan Bang Pian, Bang Agus pun lalu menceritakan apa yang tadi diceritakan oleh Mang Soleh padanya. Dan setelah mengetahui duduk permasalahannya, Bang Pian pun mulai mengerti apa yang harus dilakukannya kala itu. Padahal mah ya, waktu kita ketemu pas Mang Soleh ikut masang tenda di rumah saya kagak ngeliat ada yang aneh-aneh Bang ya, ujar Bang Pian kepada Bang Agus setelah membuatkan air doa untuk Mang Soleh. Dah, ini mah udah kompilasi Bang Agus. Ada penyakit medisnya, ada juga gangguan non medisnya. Saran saya masih mamang nih harus dibawa ke rumah sakit, bakal nanganin penyakit medisnya. Nah, buat penyakit non medisnya insya Allah biar saya aja yang nanganin. Komplikasi kali maksudnya Bang, kompilasi mah album dah. Dan setelah sosok makhluk gaib yang sedang berada di tubuh Mang Soleh dapat dihilangkan oleh Bang Pian, Mang Soleh pun kini mulai tersadar. Dan saat itu juga ia meminta kepada Bang Agus untuk diantarkan pulang saja ke daerah Cianjur. Karena memang Mang Soleh tidak ingin merepotkan teman-temannya bekerja dan juga Bang Agus tentunya. Malam itu juga Bang Agus yang ditemani Arif dan Bang Wardi berangkat ke daerah Cianjur untuk mengantar Mang Soleh pulang. Tapi seperti apa yang telah disampaikan oleh Bang Pian tadi, maka Bang Agus pun langsung membawa Mang Soleh ke rumah sakit yang ada di daerah Cianjur. Dan setelah itu barulah ia menghubungi keluarga Mang Soleh.
Dan benar saja apa yang dikhawatirkan oleh Bang Pian. Luka di kaki Mang Soleh sudah mengalami infeksi dan Mang Soleh pun didiagnosa terkena tetanus. Kondisi Mang Soleh pun semakin parah kala itu. Selain sedang mengalami sakit medis, Mang Soleh juga terus saja diganggu oleh makhluk yang tak kasat mata. Sesampainya Mang Soleh di rumah sakit, dia sudah tidak sadarkan diri, dan selama tidak sadarkan diri itulah Mang Soleh seperti sudah berada di alam lain bersama mantan bosnya di masa lalu yang bernama Pak Andre. Serta ada juga sosok Pak Handoko yang dulu pernah menolongnya walau ternyata beliau sudah meninggal dunia. Di alam bawah sadarnya, Mang Soleh dipaksa untuk mengikuti Pak Andre yang terus saja menarik-narik tangannya. Beruntung datanglah Pak Handoko yang dengan sigap menghardik Pak Andre hingga ia terjatuh. Setelah itu Pak Handoko pun meminta Mang Soleh untuk berlindung di belakang tubuhnya agar Pak Andre tidak dapat lagi mengganggunya. Namun tiba-tiba saja Mang Soleh kembali mencium aroma busuk yang sangat menyengat, dan perlahan-lahan tubuhnya pun terasa sangat sakit. Dan tidak lama kemudian muncul sosok pocong dengan kain kafan lusuh yang dipenuhi bercak noda darah dengan wajah hancur seperti terbakar. Sosok pocong tersebut menyeringai, memamerkan barisan gigi-gigi tajamnya dengan wajah yang terlihat hitam legam dan berbau sangat busuk. Tidak hanya itu saja, dari belakang sosok Pak Andre mulai muncul makhluk hitam besar bertanduk panjang yang kedua tangannya lebih panjang dari kedua kakinya serta memiliki kuku-kuku hitam panjang dan juga tajam. Sosok makhluk tersebut mulai mendekat ke arah Mang Soleh yang kala itu masih berada di belakang tubuh Pak Handoko. Mang Soleh yang masih mengingat seluruh kejadian yang dialaminya itu pun merasa sangat ketakutan karena dia yakin jika sebentar lagi riwayat hidupnya akan berakhir dan akan ikut bersama makhluk-makhluk gaib yang telah lama menginginkannya. Akan tetapi ketakutan Mang Soleh pun mulai mereda ketika ia melihat sosok orang yang dikenalnya datang lalu menepuk pundaknya dari arah belakang. Walaupun sempat terkejut, tapi Mang Soleh pun merasa sangat lega karena ia melihat Bang Pian datang menyapanya. "Assalamualaikum," ujar Bang Pian setelah ia menepuk pundak Mang Soleh dan membuat Mang Soleh terkejut. "Waalaikumsalam," balas Mang Soleh yang mulai meneteskan air mata ketika melihat Bang Pian datang dengan membawa 2 golok kembar di tangannya. "Elah, pakai nangis segala lagi. Cengeng amat lu, Mang," celetuk Bang Pian yang sebenarnya merasa iba kepada Mang Soleh. "Tolong saya, Bang. Saya mah udah capek terus-terusan diteror sama pocong itu," balas Mang Soleh sambil menunjuk ke arah pocong yang kini berdiri tegak di samping sosok Pak Andre. "Insya Allah, Mang, saya bakal bantuin. Sekarang udah jangan nangis lagi saya jadi ikutan sedih nih. Kan kagak lucu kalau saya ikutan nangis sambil bobo golok lagi," balas Bang Pian sambil menunjukkan 2 golok yang sama persis di kedua tangannya. Setelah mengatakan hal itu, Bang Pian pun kini mulai berjalan ke arah Pak Andre yang di kanan dan kirinya terdapat 2 sosok makhluk gaib yang sangat menyeramkan. "Ada urusan apaan nih? Kok situ terus aja sih ngegangguin teman saya?" ujar Bang Pian dengan tegas. "Bukan urusan lo. Gua udah nunggu di mana dia akan ikut gua," balas Pak Andre yang tak kalah tegas dari Bang Pian. "Dah, emangnya lu siapa? Mau ngajak-ngajak orang pergi? Emangnya lu bapaknya dia?" ujar Bang Pian yang kini mulai terlihat kesal. "Dia udah lama gue tumbalin. Dan sekarang gue mau ajak dia ke tempat di mana gue berada," jawab Pak Andre sambil memicingkan kedua matanya. "Lah enak amat lu yang dapat hasilnya. Orang yang kagak tahu juntrungannya mau lu ajak susah sekarang. Dasar manusia PA," balas Bang Pian sambil mengacungkan golok yang digenggamnya. Seolah tidak ingin melanjutkan perdebatannya, Pak Andre pun lalu mundur beberapa langkah dan meminta sosok makhluk hitam besar yang ada di sebelah kirinya itu untuk maju menghadapi Bang Pian. Pertempuran gaib pun mulai terjadi antara Bang Pian dan sosok makhluk yang terlihat sangat mengerikan itu. Sementara itu, Mang Soleh dan juga Pak Handoko pun mulai menjauhi area pertempuran yang sedang terjadi kala itu.
Walau Bang Pian sudah sangat berpengalaman dalam pertempuran gaib, akan tetapi makhluk pencari tumbal itu terus memberikan perlawanan yang sangat dahsyat. Sosok makhluk hitam itu pun memiliki kesaktian tinggi yang dapat mengimbangi kemampuan Bang Pian. Belum dapat menundukkan makhluk hitam menyeramkan itu, sosok pocong yang berbau sangat busuk itu pun kini mulai ikut menyerang Bang Pian. Walau serangan yang dilakukannya hanya dari jarak jauh, tapi cairan panas yang berbau sangat busuk itu akan sangat berbahaya jika sampai mengenai tubuh astral dari Bang Pian. Dia sialan bener dah, gua pakai dikeroyok lagi. Dasar pocong PA, nyembur aja dia kayak ular kobra. Celetuk Bang Pian yang berusaha menjauhi kedua musuhnya itu. Tidak mau bertempur seorang diri, Bang Pian pun akhirnya memanggil sosok Kemamang Abang untuk menghadapi sosok pocong yang terus saja menyerang Bang Pian dari kejauhan. Dan setelah sosok makhluk gaib yang juga memiliki kesaktian tinggi itu datang, pertempuran pun kembali seimbang karena merasa jika sosok makhluk-makhluk bertubuh hitam itu memiliki kesaktian tinggi. Bang Pian pun lalu melemparkan golok kembarnya dan bergantian menyerang sosok makhluk tersebut. Setelah beberapa jurus, Bang Pian pun akhirnya dapat mengalahkan sosok makhluk hitam itu. Setelah golok kembarnya dapat memotong kedua tangan besar dari makhluk tersebut. Sementara itu, sosok Kemamang Abang yang sedari tadi hanya melompat menghindari semburan-semburan dari sosok pocong pun mulai dapat menyerang balik lawannya. Dan tidak lama kemudian, sosok pocong tersebut berubah menjadi kepulan asap hitam yang berbau sangat menyengat. Setelah Kemamang Abang melesakkan ilmunya disertai energi yang sangat besar, musnahnya makhluk yang berbau busuk itu pun diikuti dengan musnahnya sosok makhluk hitam bertanduk yang kedua tangannya lebih panjang daripada kedua kakinya itu. Setelah golok kembar Wiratungga berhasil menebas kedua tangan makhluk itu, Bang Pian pun langsung membacakan ayat-ayat suci Al-Quran dan membakar sosok makhluk tersebut hingga musnah dan berubah menjadi kepulan asap hitam. Melihat kedua sosok makhluk yang sedari tadi terus bersamanya, sosok Pak Andre pun langsung berlari ke arah tempat yang sangat gelap dan menghilang di sana. Sedangkan Mang Soleh yang masih berada di balik punggung Pak Handoko tersenyum lega seraya mengucap syukur karena apa yang ditakutinya kini telah berakhir. Bang, kita pulang, ajak Bang Pian yang disambut anggukan kepala penuh kebahagiaan dari Mang Soleh. Setelah mengantarkan Sukma dari Mang Soleh kembali ke tubuhnya, Bang Pian pun berbincang sejenak dengan sosok dari Pandoko. Dan dari Bang Pianlah Mang Soleh akhirnya mengetahui kenapa sosok Pandoko selalu datang untuk membantunya dan meminta kepada Mang Soleh untuk berhenti bekerja dari toko milik Pak Andre itu. Menurut Bang Pian yang kala itu berbincang-bincang dengan Pak Handoko, mengatakan jika sebenarnya Pak Handoko pernah berhutang budi kepada Mang Soleh. Saat itu, kerusuhan yang terjadi di kota Jakarta pada tahun 1998 sedang berada di puncaknya. Pak Handoko yang kala itu terus berusaha menahan toko elektronik yang dijaganya agar tidak dijarah dan dibakar massa, mulai kewalahan menghadapi orang-orang yang datang menyerbu toko milik bosnya. Dan di saat itulah Pak Handoko terjatuh lalu terinjak-injak oleh massa di dalam toko yang dijaganya. Karena kehilangan kesadaran, Pak Handoko pun tidak mengira jika dirinya sudah terkurung di dalam toko yang hancur berantakan itu. Keadaan pun semakin parah ketika dia mulai melihat api menjalar dari arah depan dan tempatnya berada mulai diselimuti asap tebal yang membuatnya sulit untuk bernafas. Setelah dapat bangkit kembali, Pandoko pun berjalan ke arah belakang yang dimana di sana terdapat pintu besi yang digembok dari bagian luar dan bagian dalamnya. Setelah dapat membuka kunci gembok yang ada di bagian dalam, Pak Handoko terus berteriak-teriak meminta tolong kepada orang-orang yang melintas di samping ruko tempatnya berada. Dan di saat itulah Mang Soleh yang kebetulan melintas bersama kedua orang temannya berusaha membuka pintu besi yang digembok dari luar itu.
Setelah pintu dapat terbuka, Pandoko pun keluar dari dalam ruko tersebut dan langsung memeluk erat Mang Soleh sambil terus mengucapkan terima kasih dengan wajah hitam. Akibat terkena kepulan asap dan juga debu di toko tempatnya bekerja itu, Mang Soleh pun tidak dapat mengenali sosok Pandoko yang ternyata telah diselamatkannya. Kalau tidak ada dia, mungkin saya akan menjadi salah satu korban yang terjadi pada kerusuhan di tahun itu, Bang. Ujar sosok Pak Handoko dengan kedua mata yang berkaca-kaca. Ya Pak, alhamdulillah. Makasih ya Pak, udah mau jagain Mang Soleh selama ini. Balas Bang Pian yang ikut merasakan kesedihan dari apa yang diceritakan oleh sosok Pak Handoko. Ya Bang, saya yang berutang budi kepada Mang Soleh. Makanya saya berusaha sebisa mungkin agar dia tidak dijadikan tumbal oleh orang yang haus akan harta dunia itu. Balas Pak Handoko dengan tegas. Setelah mengetahui kisah-kisah di masa lalu Mang Soleh, Bang Pian pun meminta sosok Pak Handoko untuk kembali ke alamnya dengan tenang. Walaupun sempat menolak, tapi Bang Pian akhirnya dapat meyakinkan sosok Pak Handoko dan membantu beliau kembali ke alamnya dengan lantunan doa-doa. Wajah Pandoko terlihat berseri-seri. Ketika dia akan kembali ke tempat di mana seharusnya ia berada, tubuhnya pun memandarkan cahaya terang yang membuat Bang Pian terharu menyaksikan kejadian itu. Beberapa hari kemudian, Bang Pian pun mendatangi rumah Bang Agus dan mengatakan jika kini Mang Soleh sudah terbebas dari sosok makhluk gaib yang terus mengincarnya selama belasan tahun. Dan Bang Pian pun mengajak Bang Agus untuk menjenguk Mang Soleh yang masih berada di rumah sakit guna memulihkan luka di kakinya yang sudah menjadi infeksi tersebut. Bang Pian mengatakan jika dia harus bertemu Mang Soleh untuk menyampaikan rasa terima kasih dari Pak Handoko sekaligus membuat pagar gaib untuk membentengi Mang Soleh. Yang ternyata Mang Soleh adalah seorang yang memiliki iga jarang atau disebut juga dengan tulang wangi. Beberapa bulan kemudian, Mang Soleh pun dapat pulih kembali dan sejak saat itu Mang Soleh tidak lagi mengalami kejadian-kejadian ganjil yang bersinggungan dengan makhluk-makhluk tak kasat mata. Kini, Mang Soleh masih meneruskan profesinya sebagai tukang jahit keliling di daerah Petukangan Selatan, Jakarta, Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Selesai. Wow, luar biasa kisah dari Mas Untung Prasetyo. Kisah Bang Pian ini agak-agak akhir ya muncul ya Bang Piannya, tapi tanpa mengurangi keseruannya dengan celotehan khasnya Bang Pian yang kangen banget ya sama Bang Pian. Dan luar biasa, akhirnya Mang Soleh bisa terlepas dari segalanya dan terkuak semualah misterinya. Unik, ini kisah unik sekali ya menurut saya, karena terjadinya tuh puluhan tahun. Dan beneran gak sih ada yang begitu? Bener, karena ada beberapa teman saya juga di sekitaran saya yang terjadi seperti ini, diikuti oleh sosok selama bertahun-tahun lamanya. Dan yang sudah dijelaskan dalam kisah tadi ya, bahwasanya untung saja untuk Mang Solehnya ini memiliki aura kebaikan sehingga memperlambat masuknya ya, nggak langsung masuk, enggak. Jadi agak sulit tuh masuknya. Dan lebih untungnya lagi alhamdulillah bertemu dengan sosok Bang Pian yang akhirnya bisa menumpas itu piaraan si Andre. Kurang ajar banget Andre ya. Demi kepentingan semata dia tega menghabisi orang-orang yang tidak berdosa, dan pasti kan korbannya sebelum Mang Soleh pasti ada nih. Dan satu sih menurut saya, satu yang paling menarik dari kisah ini adalah yang hikmah baik yang bisa diambilnya ya, yaitu perbuatan baik dari Mang Soleh. Jadi perbuatan baik dia yang dilakukan ikhlas ya ketika dia menolong Pak Handoko. Dia tidak tahu siapa yang ditolongnya, dan dia juga sudah lupa dengan perbuatan baik dia, tapi kebaikan itu datang menolong dia. Jadi kebaikan yang dia tidak sadari itu akhirnya datang untuk menolong dia. Ini luar biasa menurut saya. Jadi mungkin menjadi pengingat untuk diri saya juga, dan mudah-mudahan buat teman-teman juga, bahwasanya berbuat baiklah terus saja teman-teman, tanpa adanya kepentingan. Insya Allah perbuatan baik itu, kebaikan itu akan menolong kita di saat-saat yang krusial. Itu keren banget menurut saya sih hikmahnya itu ya. Makasih Mas Untung atas kisahnya yang luar biasa. Ditunggu untuk kisah Bang Piannya, untuk apalagi Sudironya. Jangan lama-lama dong Mas Untung ya. Dan buat teman-teman semoga terhibur dengan kisah Bang Pian barusan.
terutama para pecinta penikmat horor, lebih utamanya lagi kepada para subscriber dari channel Ilo Extreme. Buat yang punya komentar lain, yang punya pendapat lain, silakan bisa menuliskan di kolom komentar ataupun hanya sekedar saling menyapa. Silakan, insya Allah kami akan membalasnya satu persatu. Buat yang suka dengan videonya, diklik yuk tombol like-nya, tombol jempolnya, di-share link videonya juga boleh ya. Dan buat teman-teman mungkin yang baru bergabung atau yang sudah lama bergabung tapi ternyata nih lupa nih belum diklik tombol merah subscribe, yuk diklik tombol merah subscribe ya. Jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Untuk channel Ilo Extreme kami upload setiap malam ya, jam 7 malam waktu Indonesia bagian Barat atau jam 19.00 waktu Indonesia bagian Barat. Buat teman-teman yang punya kisah horor misteri yang diangkat dari kisah nyata, kisah pribadi, apabila mungkin berkenan dibawakan di channel kami, silakan bisa mengirimkannya ke nomor telepon yang ada di bawah sini. Bebas, dalam bentuk tulisan boleh, dalam bentuk audio atau rekaman suara boleh, senyamannya teman-teman aja. Untuk yang sudah mengirimkan kisah kami ucapkan terima kasih. Akhir kata, saya Ila mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Dan sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah ngerinya, pasti tidak kalah seramnya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Extreme. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Jangan lupa bahagia tapi jangan pernah pura-pura bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.